Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilasul Dipaki dengan NIM 07120108. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai normalisasi terhadap tabel RTKK yang dapat kita lihat saat ini. Di sini kita memiliki tabel dengan beberapa kolom yang nantinya akan kita analisis dan kita akan normalisasikan data ketiga. Nah, di sini jika kita lihat tabelnya, saya sudah kelompokkan kolom-kolomnya sehingga menjadi seperti ini. Kita lihat tabel tersebut memiliki kolom dengan kolom nama penyuluh, kode desa, kode kios pengecer, dan seterusnya. Nah, dapat kita lihat di sini pada tabelnya, di sini terdapat nilai ganda atau nilai double, di mana komoditasnya dalam satu baris terdapat 3 komoditas. Nah, maka kita akan menormalisasikannya ke tahap pertama terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah memiliki tabel dengan kolom yang telah dinormalisasikan, tabel yang telah dinormalisasikan tahap pertama. Nah, untuk menormalisasikan anomali yang terdapat pada tabel sebelumnya, yaitu komoditasnya terdapat 3 dalam satu baris, maka kita akan menambahkan kolom musim tanam sehingga dalam satu baris nanti hanya terdapat satu data terhadap komoditasnya. Nah, musim tanam ini untuk menandakan bahwa dia itu adalah MT1, musim tanam pertama, musim tanam kedua, atau musim tanam ketiga. Itu untuk normalisasi tahap pertama. Nah, untuk normalisasi tahap kedua, kita akan mengelompokkan dari tabel sebelumnya, dari tabel yang telah dinormalisasikan, dikelompokkan kolom-kolom mana saja yang saling terikat sehingga dapat membentuk tabel-tabel yang baru. Nah, di sini saya telah buat normalisasi keduanya. Di sini saya telah mengelompokkan kolom nama penyuluh dan kode desa menjadi tabel penyuluh. Mengapa? Karena jika kita lihat di sini satu nama penyuluh memiliki cuma satu kode desa. Nah, kita lihat di sini Sumarni dengan kode desanya ini. Terus jika kita lihat seterusnya, maka dia tetap dengan kode desa yang sama. Namun jika nama penyuluhnya berubah, maka kode desanya juga berubah. Nah, kita lihat di sini Sumarni di sini 7 tetap 001, di sini Sahib 003. Nah, dapat kita lihat di sini jika saya hilangkan data-data yang duplikat, maka dapat kita lihat jumlah kode desa dan jumlah nama penyuluhnya sama. Maka dapat kita anggap bahwa kode desa dan nama penyuluh itu saling terikat. Makanya di sini saya satukan terlebih dahulu di sini di tabel penyuluh. Selanjutnya yang saling terikat kedua yaitu kode kios dan nama kios pengecernya. Mengapa? Ya, kita lihat di sini nama kiosnya pasti akan terikat dengan kode kiosnya. Satu nama kios hanya akan memiliki satu kode kios. Itu saya satukan di tabel pengecer. Kemudian yang kedua yang saling terikat yaitu gapoktan dan nama poktannya. Karena setiap gapoktan pasti saling terikat terhadap poktannya, terhadap kelompok taninya. Nah, saya satukan di tabel poktan. Selanjutnya kita lihat di sini saya satukan lagi di komoditas dan subsektornya. Kolom komoditas dan subsektor saya satukan karena jika kita lihat di sini satu komoditas pasti memiliki beberapa satu subsektor pasti memiliki beberapa komoditas. Contohnya di sini tanaman pangan memiliki jagung, padi, terus ada juga misalnya di sini ada ternak, perkebunan, kakao. Nah, itu saling terikat. Makanya saya satukan di tabel komoditas. Nah, selanjutnya di tabel petani, yaitu identitas petaninya, kita satukan di tabel petani. Karena mengapa? Pasti setiap
petani pasti memiliki identitasnya tersendiri dan tidak mungkin sama. Makanya kita satukan di tabel petani dan ini saling terikat. Nah, selanjutnya di tabel pupuknya saya satukan semua data-data yang mulai dari luas lahannya apa, pupuk ureanya apa, pupuknya segala macam, serta musim tanamnya. Saya satukan di satu tabel. Nah, kemudian kita masukkan tabel petani dan tabel komoditas sebagai sebagai foreign key terhadap tabel pupuk. Karena kita tahu satu petani pasti dia memiliki komoditas apa yang dia tanam. Kita lihat di sini di datanya, kita lihat satu nama petani pasti dia memiliki KTP, terus dia terikat terhadap tanamannya, sektor komoditas saling terikat terhadap juga segala macam. Maka dari itu saya satukan dia di tabel pupuk, di mana di tabel pupuk petani dan komoditas masuk sebagai foreign key. Nah, sebenarnya di sini saya punya tabel penyuluhan sebagai inti dari data tabel yang telah disediakan, yaitu penyuluhan terhadap petani-petani tersebut. Nah, di sini tabel penyuluhannya kita punya penyuluhnya siapa, adik penyuluh, terus kita pengecernya dari pengecernya juga, kemudian kita punya dia dari kelompok tani mana, kemudian tabel pupuknya. Kita punya foreign key dari tabel pupuk. Ini untuk normalisasi tingkat kedua. Nah, selanjutnya untuk normalisasi tingkat ketiga kita akan melihat kembali tabel-tabel yang memungkinkan untuk kita pecah lagi agar tidak memiliki anomali seperti anomali update, anomali delete, dan segala macam. Nah, jika kita lihat di sini saya pecah tabel petani sehingga memiliki tabel alamatnya kita pisahkan sendiri, memiliki untuk tabel alamat. Mengapa? Karena jika kita lihat pada bagian data, kita lihat di sini alamatnya mereka rata-rata memiliki alamat yang sama. Maka nanti jika ternyata suatu saat alamat ini berubah, maka seluruh alamat yang ini akan berubah juga, alamatnya semua akan berubah. Nah, itu pasti memerlukan update untuk satu persatu jika tidak dipisah. Makanya saya pisah alamat sehingga memiliki tabel sendiri. Nah, bagaimana dengan jika satu petani saja yang alamatnya berubah, misalnya ini berubah menjadi misalnya di Makassar, maka cukup kita tambahkan alamat baru di tabel alamat, kemudian kita tambahkan masukkan ID-nya di tabel petani ini. Makanya kita pisahkan alamat dengan tabel petani. Nah, di sini juga kita punya tabel komoditas dan tabel subsektornya. Saya pisahkan subsektor dari komoditas sehingga subsektor memiliki tabel tersendiri. Mengapa? Karena kita lihat juga di data satu subsektor itu memiliki beberapa komoditas. Nah, karena subsektor memiliki beberapa komoditas, maka suatu saat jika sama seperti tadi yang petani dengan alamat, jika subsektornya berubah, maka semua datanya juga harus diubah satu persatu, sehingga memudahkan kita cukup ubah saja di tabel subsektornya sehingga tidak perlu diubah di sini di tabelnya. Nah, jika terdapat komoditas baru, terdapat sektor baru, kita tinggal tambahkan subsektornya di tabel subsektor. Selanjutnya masih ada kemungkinan untuk kita pecah ini tabel poktan menjadi gapoktannya kita keluarkan sehingga gapoktannya memiliki tabel sendiri. Namun karena di data yang disediakan gapoktannya itu kosong, kita lihat gapoktannya di sini kosong,
maka sebenarnya itu dapat dihiraukan. Namun jika suatu saat ternyata gapoktannya ada, maka sebaiknya gapoktannya kita keluarkan sehingga gapoktannya memiliki tabel tersendiri, karena kita tahu gapoktan atau gabungan kelompoktan ini merupakan gabungan dari beberapa poktan, sehingga bisa saja satu gapoktan memiliki beberapa poktan, sedangkan poktan cuma memiliki satu gapoktan. Nah, untuk kemungkinan lain yang dapat pecah yaitu di bagian tabel penyuluh. Kita bisa pecah kode desa memiliki tabel sendiri, itu tabel desa. Namun saya tidak pecah di sini karena di sini datanya satu desa cuma memiliki satu penyuluh. Namun jika ternyata suatu saat satu desa memiliki dua penyuluh, maka lebih baik desanya ini kita keluarkan sehingga desanya memiliki tabel sendiri. Yang mungkin kita tambahkan nanti kolomnya ada kolom nama desanya, kode desa, sehingga jika ternyata nanti suatu saat satu desa memiliki dua penyuluh, maka kita dapat mendapatkan database yang lebih baik karena tidak memiliki nilai yang double di dalam. Sebenarnya mengapa di sini setiap tabel saya berikan ID sebagai primary key, karena meskipun di tabel tersebut memiliki kolom dengan nilai unik, artinya tidak mungkin memiliki nilai yang sama dalam satu tabel. Namun misalnya ternyata kode desanya ini berubah, maka meskipun ya kita jadikan kode desanya sebagai primary key, meskipun kode desanya berubah di sini, kita juga tetap harus mengubahnya pada tabel penyuluh. Kita juga harus tetap mengubahnya satu-satu. Namun jika ID penyuluhnya kita memiliki ID sebagai primary key, maka kita tidak perlu mengubah ID-nya di tabel penyuluh. Cukup kita ubah kode desanya, nanti ID penyuluhnya akan mengikut terhadap apa yang telah berubah di sini. Namun jika kode desa kita jadikan sebagai primary key, maka jika kode desanya berubah, artinya primary key-nya berubah, berarti primary key yang ada di sini semuanya harus kita ubah satu lagi. Itulah mengapa di setiap tabel saya berikan ID penyuluh, kita berikan ID agar nantinya jika datanya berubah, maka ID-nya tidak ikut berubah, sehingga yang dia sebagai foreign key nanti di tempatnya dia bertamu, maka dia tidak perlu diubah. Cukup isinya yang berubah. Mungkin itu dari saya, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.